warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera rahayu. Saya Najwa Dumukliha dengan NIM 082 dengan teman saya. Saya Alfa Mazada Tini dengan NIM 085. Saya Imelda Wulandari dengan NIM 122. Tujuan kami di sini yaitu untuk meneliti sejarah tentang situs Giri Kedaton. Tepatnya yaitu ada di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kami juga akan mewawancarai juru kunci yang ada di situs Giri Kedaton ini. Untuk itu, tonton terus ya. Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Gresik, Jawa Timur, yang dipimpin oleh penguasa bergelar Susuhunan dari abad ke-15 hingga abad ke-17. Setelah Giri ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram pada tahun 1636, gelar penguasaannya berubah menjadi Panembahan. Ketika berusia 12 tahun, Joko Samudro atau biasa dikenal sebagai Sunan Giri I dibawa oleh ibu angkatnya, Nyai Ageng Pinatih, untuk berguru kepada Sunan Ampel di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Menurut Badat Tanah Jawi, sesuai dengan pesan Maulana Ishak, Sunan Ampel mengganti nama Joko Samudro menjadi Raden Paku. Selama belajar di Ampel Denta, Raden Paku bersahabat erat dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang nantinya juga dikenal sebagai Sunan Bonang. Dalam Badat Tanah Jawi diceritakan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim sempat berniat pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji. Namun, perjalanan mereka hanya sampai di Makalah, di mana mereka bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Di sana, Maulana Ishak mengajarkan berbagai ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Atas saran dari Maulana Ishak, rencana keduanya untuk ke Mekah dibatalkan. Mereka diminta kembali ke Jawa karena lebih dibutuhkan untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Dalam perjalanan pulang ke Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi, yaitu Syekh Kojah dan Syekh Grigis. Sepulang dari Pasai, ia menemui Sunan Ampel untuk membicarakan hal tersebut. Lalu, Raden Paku mulai melakukan ritual tapak tilas di gunung-gunung yang ada di Gresik. Ritual tersebut berlangsung cukup lama, dan Raden Paku terus berpindah-pindah dari gunung ke gunung lainnya. Sampai ketika suatu malam ia melihat sorot cahaya ketika sholat tahajud di Gunung Petukangan. Cahaya tersebut jatuh di puncak antara Gunung Petukangan dan Sumber. Puncak tersebut adalah tempat yang dicari Raden Paku selama ini. Tanah segenggamnya juga sama dengan tanah di puncak tersebut. Raden Paku kemudian membangun masjid di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di tempat itu. Itu sebabnya Raden Paku kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna Susuhunan atau guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Mukhtar, juru kunci dari situs Giri Kedaton ini. Kita mau berbicara tentang asal-usul dari Giri Kedaton itu sendiri hingga dampak dari situs bangunan itu terhadap masyarakat sekitar. Tidak lama-lama, langsung saja kita akan wawancara. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah bangunan di dimulai? Jadi untuk Giri Kedaton ini sendiri, ini kan dulu bermula dari berdirinya sebuah pesantren. Jadi pada tahun 1408 itu Sunan Giri menemukan tempat di Bukit Giri. Memang tujuannya adalah
Sunan Giri semenjak dari menimba ilmu dari Asa ya, itu disyaratkan orang tuanya mendirikan pesantren, kemudian diberi bekal dengan dana, dimana dana itu dicari untuk dicocokkan, barangkali ada tanah yang cocok dengan tanah yang di bawah ini yang dibutuhkan oleh orang tua itu, sehingga di situ Sunan Giri bisa mendirikan pesantren. Tapi pada waktu itu namanya masih belum Sunan Giri, pada waktu itu namanya Joko Samudro. Nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya yaitu Nyai Suginarto. Kalau nama aslinya itu kan Raden Laku. Nama pada waktu itu masih Joko Samudro. Jadi ketika sudah menemukan tempat di Bukit Giri ini, akhirnya yang Giri mulai berkemas kemudian membangun pesantren berkembang sampai kemudian pada tahun 1487 atau tepatnya pada tanggal 9 Maret 1487 pesantren berkembang menjadi Giri Gedaton, menjadi sebuah pemerintahan yang dinamakan pemerintahan Giri Gedaton. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahnya adalah Joko Samudro. Akhirnya pemerintahan mulai awal didahului dengan Joko Samudro sampai berkisar 19 tahun, dari 1487 sampai 1500, yang diteruskan lagi oleh putranya yaitu Sunan Dalem sampai 39 tahun. Untuk pemerintahan ketiga diteruskan oleh putranya Sunan Dalem yaitu Pangeran Sejomati. Itu cuma 3 tahun karena beliaunya meninggal mendadak. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang keempat yaitu Saudara Sunan Keraton. Dalam pemerintahan Sunan Keraton inilah Giri Gedaton mengalami kejayaan. Jadi perkembangan syiarnya luar biasa. Jadi Giri Gedaton ini sebenarnya pemerintahnya untuk pengembangan agama Islam. Di pemerintahan yang ketujuh itulah Giri Gedaton diserang oleh Mataram, pemerintah Mataram. Giri Gedaton ternyata kalah karena menghadapi peperangan. Mungkin kalah prajurit atau tidak siap dengan peperangan. Akhirnya Giri Gedaton diambil alih oleh pemerintahan Mataram. Jadi untuk pemerintahan ke-8, 9, 10, 11 ini dari Mataram. Terus kemudian pada pemerintahan yang terakhir ternyata di Gresik ini ada 2 pemerintahan. Satu pemerintahan Giri Gedaton, satunya lagi ada pemerintahan Purwokerto. Akhirnya pada suatu ketika antara pemerintahan Purwokerto dengan Giri Gedaton terjadi perseteruan dan terjadi peperangan. Pada saat itu Giri Gedaton tidak boleh mendirikan pemerintahan lagi, tidak boleh mendirikan kesultanan lagi. Artinya pemerintahan sudah dibubarkan. Dan mulai saat itu mulai dibentuk juru kunci makam Sunan Giri. Lalu bagaimana pengaruh bangunan ini terhadap masyarakat sekitar, Pak? Kalau untuk bangunan kerajaan ini sebenarnya kan ini merupakan peninggalan dari pemerintahan terdahulu. Ya, kalau masyarakat ya bangga sekali dengan adanya bangunan yang ditinggalkan oleh Sunan Giri. Apalagi pada waktu dulu itu belum ada bangunan yang menyamai Giri Gedaton di wilayah Gresik. Dan di Gresik ini ternyata adalah pemerintahan pertama
Bahkan mungkin untuk wilayah Tanah Jawa itu pertama kali. Dan sekarang ini sudah menjadi tanggung jawab mereka, yaitu zakat budaya. Lalu bagaimana bangun diri itu Pak memanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata tanpa merusak keaslian? Jadi bangunan ini sebenarnya memang untuk zakat budaya itu memang dilindungi, tidak boleh dirubah, tidak boleh dirusak. Sudah ada pasal ada undang-undangnya. Ya ada juga ada undang-undang larangan itu memang semua zakat budaya itu bangunan itu harus dilestarikan. Dirubah, dipindah tempat saja nggak boleh, harus sesuai tempatnya. Adalah harapan Bapak terhadap bangunan ini di masa mendatang. Kalau harapan saya, kita harapan semua orang, kemudian Giri Kedaton ini depannya akan lebih dikenal orang sebagai pengetahuan sejarah Islam untuk seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Ini perlu diketahui bahwa pemerintahan Gresik ini untuk hari jadinya itu mengambil dari hari berdirinya Giri Kedaton. Jadi yang mudah-mudahan untuk depannya bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk dikelola agar bisa lebih baik lagi, bisa menjadi daya tarik wisata yang sangat indah. Ya, karena ini view-nya bagus ini. Baik, sepertinya itu aja pertanyaan Bapak. Tapi mohon maaf jika ada salah kata. Untuk itu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.